Halo semuanya, selamat datang di K Tutorial. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial dari video ini. Tutorial setting mikrotik untuk hotspot. Ini video lanjutannya. Pada video kali ini kita fokus pada bagaimana sih membuat mengatur user itu ya, mengatur user, mulai membuat user, membuat paket user untuk hotspot. Jadi kita akan manfaatkan yang namanya userman. Userman adalah salah satu paket tambahan dari mikrotik router OS ya, router OS kan. Mikrotik router OS. Jadi userman itu paket tambahan secara default. Mikrotik itu tidak membawa userman. Jadi kalian harus install secara manual dan kalian harus download dulu paket tambahannya di websitenya mikrotik.com/download, atau kalian bisa langsung masuk ke mikrotik.com lalu klik software kemudian download sini. Nah, di sini saya pakai Mikrotik RB750. Mikrotik RB750 berarti kita pakai apa ya? Yang mana ya? Yang mana? Yang atas berarti. Oke, yang ini kan RB7 sekian-sekian, berarti saya pakai firmware versi 6391, kemudian download aja extra package. Nanti di dalam file ini banyak apa? Beberapa paket ya yang disediakan, termasuk userman di dalamnya. Jadi cara nginstallnya kalian download dulu ya kan. Download sampai selesai kalian open. Kemudian di sini ada user manager. Nah, urutkan dulu ya kan, atau ini. Ada user manager. Ini kan filenya npk. Kalian langsung install saja di mikrotik kalian. Caranya seperti ini. Ekstrak dulu kan tadi, langsung kalian taruh di sini. Di sini dah pokoknya. Pokoknya jangan di dalam folder ya, pokoknya di luar folder. Kalau di dalam folder biasanya nggak detect. Jadi ini kalian taruh sini, kemudian kalian repot routernya, ini repot ya kan. Kemudian secara otomatis paket akan diinstal. Untuk melihat paket terinstall dilihat melalui sistem kemudian package. Nah, ini saya sudah install user manager. Oke. Cek dulu. Oke, sip. Nah, ini sudah saya install ya kan. Langkah selanjutnya yaitu kalau sudah diinstal, kan kemarin kita ubah port HTTP ke 81 di tutorial ya kan, ke 81. Kalau belum diubah, kalian ubah dulu ke 81 karena ini sudah di setup hotspotnya. Oke, jadi ini sudah saya setup hotspotnya seperti di tutorial ya, yang itu, yang tadi. Oke, kalian klik saja di pojokan sana, tutorialnya ada pojok sini. Oke. Setelah itu kan sudah terinstall. Untuk mengakses userman itu lewat sini. Oke, saya tunjukkan dulu. IP yang saya gunakan untuk router ini adalah 192.168.2.1. Maka untuk aksesnya langsung 192.168.2.1. 81 kan tadi portnya sudah diubah. Kemudian /userman. Oke. Sampai di sini ini loginnya bukan login apa usernya mikrotiknya ya, tapi login untuk user manager sendiri. Jadi beda. Untuk loginnya user secara defaultnya ya admin, passwordnya kosong. Oh, sudah saya ganti berarti. Pokoknya secara default itu passwordnya kosong. Kok salah sih? Woi, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa kita reset dulu. Reset. Kita reset melalui tools, user manager, kemudian database. Oke, clear log, yes. Kemudian clear, yes.
Oke, database sudah dibersihkan. Bismillah, semoga bisa. Refresh dulu. Passwordnya kosong. Kok nggak mau sih? Oh, pantesan tadi ada spasinya di depan. Oke. Ya, jadi tampilan user manager itu seperti ini tampilannya. Simpel ya kan? Kita nanti fokus pada ini, pada tiga menu aja ya. Yang pertama routers, yang kedua users, yang ketiga itu profiles. Oke. Yang pertama, kita tambahkan dulu routersnya ya, routers. Pastikan kalian sudah login dulu di sini, login ya kan. Kemudian tambah routers. Caranya klik add terus new. Kemudian kalian tambahkan misal RB750. Oke ya kan. IP address isi saja 127.0.0.1 atau IP address dari Mikrotik kalian juga bisa. Oke. Kalau saya sih enak seperti ini ya kan. Kemudian pokoknya itu passwordnya lah intinya. Passwordnya kalian isi sembarang aja kan. Yang penting nanti untuk koneksi ke Mikrotiknya harus sama passwordnya itu. Oke. Kalian isi apa ya? Isi saja deh 164 misal ya kan. Kemudian time zone kalian ubah ke, kita kan ada di Indonesia, jadi GMT +7 kok ayah banget ngomong, +7. Oke ya. Kemudian radius incoming ini biarkan dulu nanti kita konfigurasi setelah ini. Oke. Kemudian klik add. Nah, oke. Sudah masuk ya kan. Kemudian kita kembali lagi ke Winbox. Winbox di sini ada yang namanya radius. Oke. Ini ada radius. Nah, kalian tambahkan saja baru ya kan. Oh, ini saya disable dulu. Ini nanti di video ketiga nanti akan saya jelaskan tentang username dari tunnel.my.id. Ini milik Om Ari. Oke. Klik tambah. Kemudian di sini ada service. Kita pilih saja hotspot ya kan. Kemudian address sesuai tadi ya kan. 127.0.0.1, secretnya 16.4. Oke. Kemudian klik apply. Oke. Kalau perlu dikasih keterangan ya, username localhost gitu. Oke, biar agak kece dikit, asik. Lebay. Kemudian di bagian incoming kalian klik, kemudian ini accept, radius incoming accept, ini kalian copy 3799, copy, apply, kemudian oke. Jadi incomingnya seperti ini. Setelah ini kan, setelah sudah ditambah ya kan, langsung close saja, close. Oke. Kemudian masuk lagi ke halaman sini. Nah, tadi kan cowa support, radius incoming kalian aktifkan, kemudian paste di sini, save. Sudah. Jadi ini Mikrotik sama username-nya sudah sudah terhubung. Langkah selanjutnya masuk ke Winbox lagi. Kita aktifkan di bagian hotspot. Oke, bagian hotspot. Kemudian kalian masuk ke server profiles. Kemudian ini profile hotspot kalian kan sesuaikan dengan ini. Misalkan profilnya ini kan profil Teratai 16 ya kan. Kalian masuk server profile, kemudian profil Teratai 16 kalian buka, kemudian radius, klik use radius, ini kalian aktifkan. Oke. Udah ya gini aja seperti konfigurasi awal lah. Tinggal kalian aktifkan saja use radius, kemudian apply. Oke. Sudah. Nah, ya kan. Ini dari Mikrotik dan username-nya sudah saling terhubung. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat user untuk hotspotnya. Ya, oke. Oh ya, kalau kalian mau mengganti username, mengganti password dari
apa username-nya kalian klik saja customer, kemudian ini tinggal kalian ganti saja dari sini. Oke, sip. Oke. Untuk membuat user hotspot, pasti setiap user hotspot itu memiliki paket tertentu. Misalnya ini ya, misalnya paket 1 hari, paket 6 jam, paket 12 jam. Misal kalian atur seperti itu bisa. Itu mungkin di username itu mungkin. Jadi kalau misal kalian buat paket 6 jam, ketika 6 jam langsung otomatis expired. Pokoknya nggak bisa digunakan lagi dah, itu pokoknya bahasanya expired ya itu. Oke. Yang pertama itu untuk membuat seperti itu di bagian profiles. Untuk membuat, anggap aja ini paket hotspotnya seperti itulah ya kan. Membuat profile. Yang pertama itu untuk sebelum buat profile ini kalian harus membuat limitation. Limitation ini untuk mengatur ya sudah buat baru saja, nanti saya jelaskan. Oke. Nih. Oh, constraint ini enggak begitu penting. Yang pertama misalnya saya mau membuat paket 1 Mbps ya kan. Kasih saja nama 1 Mbps. Kemudian batas penggunaannya itu 6 jam. 1 Mbps kasih aja keterangan 6 jam tuh. Kemudian download ini download ini maksudnya adalah limit download. Limit download itu kuota untuk download ya kan. Kemudian upload ini kuota untuk upload. Transfer ini kuota total loh. Jadi kalau kalian ingin membatasi misal ya 1 Mbps 6 jam 1 giga kuotanya, maka di sini transfernya aja yang kalian ganti 1 giga. Jangan di bagian sini. Lebih baik ditransfer, biarkan hitungannya kan enak, biar download sama uploadnya itu kan dihitung semua. Jadi hitungnya lewat sini daripada ngatur lewat sini tuh. Oke. Jadi untuk membatasi kuota kalian tinggal buat di sini saja. Oke. Itu di paket selanjutnya aja, di limit selanjutnya. Kita buat paket 6 jam, berarti limitnya uptime ganti 6H. Sampai di sini ada namanya read limit. Read limit ini RX ini upload, TX ini download, ya kan? Semoga nggak salah lagi. Oke, biasanya kalau saya buat paket itu upload ini paling penting ya. Di paket internet rumah saya itu uploadnya cuma 1 Mbps, downloadnya 10 MB. Jadi rate limitnya dibuat lebih kecil saja dari downloadnya. Oke. Untuk penulisannya seperti ini. Misalnya kita limit uploadnya 128 kilobit per second ya, kilobit ini. Maka ketik saja 128K, kemudian TX-nya 1 M, artinya 1 mega download, uploadnya 128 kilobit per second. Kemudian priority biarkan seperti ini. Kita biasa-biasa saja konfigurasinya, nggak pakai burst rate, threshold, burst time, min rate, nggak pakai gitu-gitu ya. Kita langsung aja simpel aja konfigurasinya. Kemudian add. Kita sudah membuat batasan paket 1 Mbps 6 jam. Ini masih limitnya, belum paketnya. Oke, masih limit. Kemudian kita buat lagi 1 Mbps 1 hari, misal ya kan, hari 2 giga GB misal seperti ini. Maka uptime-nya kalian isi 1D, transfernya kalian isi 2G gitu. Rate limit seperti tadi 18K, nanti yang ini 1M. Kemudian klik add. Oke. Nah, ini kan bedanya seperti ini kan. Yang tadi kan tidak ada kuotanya 6 jam, maka transfernya kosong. Kalau yang ini ada transfernya G. Ini limit downloadnya. Kalau user tersebut sudah sampai kuota ya nggak bisa dipakai, dia cuma bisa nggak bisa login, malah ada pemberitahuan nanti kuota sudah habis gitu. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan langsung ke kolom komentar atau langsung hubungi saya melalui Facebook. Oke, jangan minta nomor handphone ke Facebook saja, langsung ke Messenger. Oke, setelah membuat limitation, langkah selanjutnya adalah membuat profiles.
Profiles ini nanti oke, create new aja dulu. Ini kasih nama kan, misalnya 1 MB, kayaknya gini deh, 1 Mbps 6 jam. Gimana namanya ya enaknya, paket 6 jam aja, 6 jam create. Oke, paket 6 jam. Kemudian name of user ini isi aja paket 1 Mbps 6 jam gitu. Validity, apa bedanya validity sama bagian tadi, bagian apa, uptime tadi. Validity ini maksudnya voucher itu validnya sampai kapan. Nah, misal uptime-nya kita kasih 6 jam. 6 jam penggunaan. Tapi validity-nya 1 hari. Jadi gini, hitungannya seperti ini. Tadi kan 6 jam kan, uptime-nya 6 jam, terus itunya validity-nya 1 hari. Dia yang membeli voucher tadi itu loginnya jam 8 pagi ya kan, jam 8 pagi. Tapi dia cuma main 1 jam. Maka dia bisa pakai lagi vouchernya kapanpun sampai jam 8 pagi. Pokoknya penggunaannya nggak sampai 6 jam, dia masih bisa pakai selama 1 hari itu, gitu loh. Maksudnya validity. Kalau validity-nya sampai 7 hari, ya sampai 7 hari. Pokoknya sampai sebelum 6 jam, walau masih 7 hari itu ya bisa dipakai seperti itu. Jadi kita validity-nya kita atur 6 jam juga aja deh. Jangan deh. Oh ya 6 jam aja. 6 jam. Oke. Untuk penulisannya ya. Untuk menit M. Untuk menit M, untuk jam H, untuk hari D, untuk minggu W, itu pokoknya ada 4 itu. M, H, D, W. Oke. Nah, ini start, adverse logon, logon. price ini harganya ya kan. Kita atur misal harganya pakai 6 jam 2000 aja misal ini share user 1 ya kan, jangan banyak-banyak. Kemudian save. Nah, kalau kalian buat seperti ini ya kan, buat seperti ini sudah ada paket 6 jam, ini harus pakai ini ya kan, misalnya pakai ini, maka add new limitation, kemudian kita pilih ini, kemudian add, udah jadi paket 6 jam. Nah, ini ada keterangannya. Kalau gini kan jelas, paket 6 jam, ini detailnya validity 6 jam, kemudian harga 2000, share usernya 1, rate limit ini 128 1M, kemudian uptime limitnya 6 jam. Oke. Untuk membuat paket selanjutnya yaitu paket 1 hari 2 GB. Oke. Klik saja plus, create new profile. Paket 1 hari 2 GB gitu misal ya, create. Nah, kemudian paket 1 Mbps 1 hari 2 GB. Itu aja. Validity klik 1D. Kenapa 1D ya? 1 hari ya kan. Anggap aja 1 hari itu 8.000 misal. Share usernya 1. Kalian save dulu. Kemudian add new limitation, kemudian pilih yang sudah dibuat tadi, kemudian add. Oke, sudah jadi. Misal ini paket 6 jam seperti ini konfigurasinya, terus paket 1 hari seperti ini. Oke. Sampai di sini kalau ada yang belum yang apa perlu ditanyakan, monggo ditanyakan sebelum makin bulat. Oke, sebelum makin bulat ya kan. Oke, ini tutorial dari, kalau kalian masih bingung dengan tutorial saya, kalian baca saja di ini mikrotik.co.id. Ini tutorialnya jelas sekali, malah lebih lengkap penjelasannya ya kan. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya sama aja. Oke. Sip. Jadi kayak gitu tutorialnya. Oke, setelah ini kan tadi saya bilang router, user, dan profile. Router ini untuk menghubungkan ke mikrotiknya. Profile ini untuk anggap aja ini paket-paketannya ya kan, paket-paketannya. Kemudian user, di sini kalian bisa membuat user secara mass ya, langsung banyak lah. Kalian bisa membuat user langsung banyak user sekaligus.
juga bisa kalian juga bisa membuat user satu persatu kayak gini. Oke, bisa. Misalnya ini kita membuat satu user ya kan, satu user namanya Holis passwordnya Holis 123. Misal kita buat paket ini 1 Mbps, share user 1, add, sudah jadi. Kalau seperti ini kalian tinggal langsung saja login ke Mikrotik portalnya, langsung ketik ini, dia langsung aktif, langsung bisa digunakan. Oke. Kalau nih kita mau bikin voucher ya kan, bikin voucher kita bikin banyak voucher, misal kita bikin sejumlah 16 voucher misal nih ya kan, voucher dengan paket 6 jam. Udah bikin ini aja, caranya seperti ini, add, kemudian batch, kemudian bikin 16, username length, ini panjang username-nya apa, panjang passwordnya, pilih paketnya, paket yang mana, misal ini paket ini kan, kemudian klik add, boom, user sudah dibuat. Mudah kan. Oke, ini sudah jadi ya kan. Misalnya ini mau dibikin ini kan sudah buat kan tadi, mau dibikin vouchernya, klik saja generate, kemudian voucher, kemudian generate, kemudian ini udah jadi vouchernya. Ya kan, jadi vouchernya. Kok jelek tampilannya? Ya kalau mau diganti untuk kalian yang pingin usaha hotspot, pingin instan gitu membuat vouchernya, banyak kok banyak template-nya, template userman userman Mikrotik ada itu, kemarin aku lihat di ini, mana yang ini mungkin kalau nggak salah, lupa saya. Oh iya, bukan, oh ya yang ini. Oke, yang ini misal kalian ingin buat voucher seperti ini ya kan, voucher seperti ini, kalian masuk ke sini, kemudian settings, kemudian templates ya kan. Oke, kalau kalian ingin buat template baru kan, misal buat template baru seperti ini, create new template, kemudian kasih saja template baru, misalnya create, kemudian kalian copy nih, ini kan ada scriptnya, kalian blok aja langsung copy, salin, kemudian header taruh di header, kemudian row taruh di row, taruh di row, kemudian di copy, kemudian tempel, footer taruh di footer. Oke, jangan ngasal-ngasal lo bikinnya. Break taruh di break. Udah selesai. Salin, tempel, shift. Oke, template sudah breaknya kok hilang. Shift, udah selesai. Template breaknya hilang ya, kok bisa ya hilang ya, harusnya nggak hilang sih, harusnya. Salin, tempel, kemudian dibikin gini aja, bikin satu baris, semoga nggak hilang. Save, kalau masih hilang biarkan aja. Oke, tadi kan kita membuat generate user, kita sudah membuat template voucher ya kan, kita buat template voucher, ini template baru namanya. Kemudian kita dari sini, dari website ini. Oke, kemudian untuk membuat templatenya, kalian blok saja user mana aja yang ingin dibikin bikin voucher maksudnya, kemudian klik generate, kemudian template baru, nanti break after nggak usah langsung generate, kemudian klik ini, jadi ya kan, lebih bagus kan ya, kayak gitu. Ini nanti ini kan HTML ya kan, HTML kalian desain saja sesuka kalian, masuk keterangan di sini kalian desain saja sesuai keinginan kalian ya kan. Terima kasih buat yang menyediakan template, sekali lagi terima kasih. Oke, jadi kayak gini. Oke, otomatis, jadi kalian tinggal print saja ke kertas A4, potong-potong,
jual jadi duit. Oke, sampai di sini nih, ini user ini bisa langsung dipakai di mikrotiknya, bisa langsung dipakai. Oh iya, untuk mikrotik RB750 ya kan, mikrotik license. Oke, saya kasih tahu dulu ya. Untuk mikrotik 750 ini dia pakai level 4 sistem. Kalau untuk lihatnya kalian klik sistem, kemudian license, kemudian ini pakai level 4 ya kan. Dia pakai level 4, maka ya perlu kalian ketahui ya kan. Biasanya ini kalau kalian mau bikin usaha warnet ya kan, usaha wifi ya kan, kalau kalian pakai mikrotik level 4 kurang sih menurutku. Kenapa kurang? Karena seperti ini ya kan, kalian lihat. Oke, wireless AP, oke, yes. Anggap aja mikrotik RB750 kan nggak perlu. Oke, BBO tunnel, oke ya kan. VLAN oke. Radius client, yes ya kan. Hotspot active user oke, 200 ya kan. Bisa nampung sampai 200 user login barengan. Oke, bisa nampung maksimalnya, oke, bisa. Tapi kalian lihat ini user manager active sessions. Oke, kalian bisa membuat user sampai 1000 sampai 100.000 bisa. Cuma yang bisa aktif dalam satu waktu itu cuma 20. Biarpun yang hotspot active usernya sampai 200, tapi user manager ya 20 yang aktif. Misalnya ini ada 16, 17, kita bikin lagi nih ya. Batch, bikin jangan 20, 10 aja. 10 user paket ini add. Oke, sudah jadi. Oke, 100. Ini ya kan. Ada user sebanyak ini kan. Kan ini lebih dari 20. Oke, ini paket lebih dari 20 paket, malah user 20 user kan. Misalnya dia login semua, ya sampai cukup sampai 20 user aja yang bisa masuk. User ke 21 dia nggak bisa, alias limit ini active session, karena limit active session. Jadi dia nggak bisa login karena itu. Jadi ya tahu sendiri mikrotik level 4 kayak gini ya kan. Solusinya biar bisa pakai userman tapi pinginnya bisa nampung banyak, ya kalian pakai apa, CHR namanya, cloud hosted router, ya itulah pokoknya. Dia lumayan lah, yang free, upload 1 Mbps, limitnya cuma userman-nya mungkin bisa sampai banyak ya kan. Oke, tunggu saja itu tutorial itu di part ketiga. Kita akan memanfaatkan userman dari tunnel.my.id. Tunggu aja di part ketiga. Semoga saja setelah video ini. Jadi biarpun kalian punya banyak user, tapi dia nggak bisa nampung banyak, cuma 20. Oke, ini keterangan dari mikrotiknya sendiri. Level 4 cuma sampai 20, level 5 50. Kalau kalian mau bikin yang bisa login banyak, kalian minimal harus pakai level 6. Minimal ya harus pakai level 6 biar unlimited itu. Oke, paham kan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya kan. Monggo ditanyakan kalau ada, ke Facebook atau langsung ke kolom komentar. Jangan minta nomor handphone ya, please jangan. Terus apa lagi ya? Oh ya, jangan lupa video ini jangan di download gitu ya, maksudnya ya, jangan di download, biarkan di YouTube, nonton di YouTube aja lo, kuota cuma berapa ya kan. Oke, ya jangan lupa subscribe juga, di like, di share kalau memang tutorial ini bermanfaat. Oke, terus ya ini subscribe ini klik aja nih, bantu subscribe ya kan, banyak subscriber. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Oke, sampai jumpa di video ketiga nanti tentang user manager cloud host yang disediakan oleh tunnel.my.id. Oke, sampai jumpa. Dadah, bye.